Okay, the first question, how do you teach students who are just studying Arabic? Pak Nasir, bagaimana mengajar siswa yang baru belajar bahasa Arab? Yang pertama, memang siswa diperkenalkan kosakata melalui tulisan. Kemudian yang kedua, siswa menirukan berbagai macam kosakata yang dilafalkan oleh gurunya atau dosennya dan berulang-ulang sambil mencermati penggunaan kata tersebut dalam struktur kalimat. Itu yang pertama. Dan terkadang secara langsung ya, memperkenalkan kosakata itu melalui aplikasi Google Translate. Ya, Google Translate. Nah, gitu. Jadi langsung misalkan kalau memang tagnya bacaan ya langsung ambil satu paragraf, kemudian di copy paste, dimasukkan aplikasi. Sebelah kiri tag Arabnya, sebelah kanan dari Google itu kan ada terjemahnya sih. Nah, kemudian di bawah aplikasi kan ada gambar audio loh. Nah, diklik situ sambil mendengarkan. Karena saya putar sampai 4 sampai 5 kali. Begitu. 4 sampai 5 kali. Sambil mempelajari intonasi, kemudian pronunciation-nya begitu. Itu yang terkait dengan awal-awal belajar bahasa Arab untuk memperkaya kosakata ya, atau perbendaharaan kosakata, vocab ya begitu. Oke. Bagaimana students teach about the kind of vocabularies and they memorize many times or repeat it again. And the teacher introduced the application that's Google Translate. And then it's like the students type one paragraph and then put in the translate, and then they can speak in Arabic about pronunciation and vowels. Okay, and the second question, do students like to learn Arabic language? Apakah ada peserta didik yang kurang memiliki kemampuan untuk belajar bahasa Arab? Sebenarnya bukan permasalahan kemampuan dan tidak memiliki kemampuan itu tidak sebenarnya. Karena sebenarnya belajar bahasa itu adalah motivasi dari dalam sendiri ya. Jadi inner motivation. Sebab bahasa itu kan berawal dari satu minat yang tinggi ketika seseorang ingin menguasai suatu bahasa dari bahasa itu yang dipakai. Kalau saya lebih cenderung kepada bukan permasalahan kemampuan dasar atau kemampuan menengah, tapi lebih kepada minat saja, sama ketertarikan motivasi untuk belajar bahasa asing sebagai bahasa target dalam pendidikan atau pembelajaran bahasa asing yang ada di kursusan ataupun di perguruan tinggi ataupun di bangku sekolah menengah ataupun menengah ke atas. Jadi bukan permasalahan bakat atau tidak, karena bahasa itu kan kebiasaan, lebih kepada kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam keseharian, seperti itu. Makanya dalam teori kan belajar berbahasa itu kan harus didukung oleh namanya lingkungan bahasa. Ada namanya lingkungan bahasa. Jadi ada
pihak-pihak yang mendukung ya untuk mengasah keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan atau menyampaikan keinginannya kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu Mbak, kesimpulannya begitu. Bukan karena permasalahan kemampuan awal sekian, kemampuan tidak, lebih kepada motivasi dalam diri saja seperti itu. Not about the lack of the will, but about the inner motivation, because language is from the want to learn it, because the language is from we can study in boarding school. We can study in school, and then language is language environment. Okay. The third question. How to make it easy for students to learn Arabic? Bagaimana cara agar peserta didik itu mudah mempelajari bahasa Arab, Pak? Yang pertama dia coba untuk menggunakan kalimat sapaan dulu ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya istilahnya mujamalah ya, bahasa basi. Saya tidak tahu dalam bahasa Inggris apa yang ya, tidak tahu. Jadi menggunakan kalimat sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat-kalimat pendek ya. Kalau contohnya kan sudah ada kaifal hal, gimana keadaan Anda, apakah sudah makan cilok ya, hal akal tak cilok misalkan kan, apakah Anda senang hari ini begitu. Jadi lebih ke komunikasi verbal ya, komunikasi verbal secara langsung untuk penggunaan sapaan-sapaan itu. Kalimat-kalimat pendek dulu aja, nanti lama-lama kan membangkitkan ketertarikan, senang begitu ya, senang. Nanti baru di tahap selanjutnya memperkenalkan pada unsur-unsur bahasa begitu. Jadi kalau belajar bahasa jangan langsung kepada gramatikalnya atau strukturnya atau yang lainnya, tapi lebih kepada penggunaan berbahasa ya. Penggunaan ya, atau berbahasa, menggunakan bahasa dalam keseharian atau berbahasa ya, membiasakan berbahasa ya dalam keseharian. Ini yang pertama. Makanya kalau dalam pembelajaran bahasa Arab awal, mesti ketika sebelum masuk tema-tema materi yang harus sebagai target pembelajaran ini mesti ada ya, ada sapa-sapaan di awal-awal itu ya. Sobahul khair, kaifalukum, hal anta masrur ya begitu. How are you fine? Nah, pokoknya apa Anda sudah sarapan? Hanya seperti itu lebih membangkitkan rasa senang dulu ya sebelum masuk materi. Jadi tidak ada terkesan horor ya, langsung gramatika, langsung ngomong tenses sekian banyak tuh. Nah, begitu. Lebih kepada penggunaan kata langsung, penggunaan kalimat dalam komunikasi verbal ya, di keseharian. Entah itu mujamalah, basa-basi, sapaan ataupun ungkapan-ungkapan pendek ya yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira seperti itu, Pak. Itu simpel aja ya. Okay, baik Jana. Try to use sentence in real life, and then we can study for easy word and short sentence. It's like kaifahal or have you eaten cilok? And then it's like verbal communication, and then we can focus in grammatical first, but we use the language first. In real life. Is there a simple methods for students to easily learn grammar? Apakah ada metode yang sederhana dalam mempelajari bahasa Arab di tata kalimatnya, Pak? Tata kalimat. Iya, benar. Sebenarnya kalau kita grammar, Pak, sebenarnya itu memang tidak ada kata mudah, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau dalam grammar, Pak ya. Cuman kan bagaimana kita mengemas sebuah grammar itu bisa
dicerna ya atau bisa dipahami oleh pembelajar bahasa. Makanya dalam desain buku-buku ajar grammar itu kan ada yang menggunakan metode deduksi, ono yang menggunakan metode induksi begitu. Kalau contoh yang sering dipakai ya di Kairo ya, Al Azhar itu biasa menggunakan desain pendekatan induksi atau induktif. Jadi sebelum membahas grammar itu sudah ditampilkan beberapa contoh kalimat pendek. Nah begitu. Ada sampai 10 sampai sekian kalimat pendek, kemudian setelah itu baru ada simpulan atau ditarik jadi muncul sebuah gramatikal atau grammar. Misalkan hada babun, misalkan hada maktabun, misalkan ya hada nafidah. Setelah berbagai macam contoh kemudian baru disimpulkan. Oh, yang pertama hada ini menjadi mubtada, misalkan babun ini menjadi khobar dalam fungsi unsur kata dalam kalimat begitu. Jadi lebih banyak menggunakan metode ya atau pendekatan induktif begitu. Iya. Kalau kita mencermati buku-buku yang di pesantren itu banyak menggunakan metode deduktif atau deduksi. Jadi definitif dulu personal, definitif teori, baru contoh-contoh gitu. Ada yang seperti itu Pak. Jadi entah itu kalimat berbentuk kalimat percakapan, ono kalimat-kalimat yang dalam teks bacaan ya, ataupun kalimat-kalimat yang pada pepatah Arab ada sudah seperti manjada, wajada, itu berbagai macam kata-kata mutiara. Kemudian di situ ada diselipkan grammar ya atau qawaid lughawiyah, boiku nahwiyah ataupun sorfiyah begitu. Itu lebih kepada paling mudah ya memang seperti itu ya, paling mudah menggunakan pendekatan induktif atau induksi itu. Sekalian mempelajari, memperbanyak kosakata dan penggunaan kalimat-kalimat pendek dalam bacaan ataupun pola-pola berbahasa begitu. Actually, grammar isn't easy, but the grammar that in Cairo Azhar we use deduction method. The students are given the example first, but in Islamic boarding school, the teacher use in induction method. We start from conversation and then we study about the quotes first, like Nahwiyah, and the method is more easy. The method is easier is induction method. Okay. And the next question, is there an easy way for beginners to be able to read Arabic letter without vowels or harokat? Apakah ada cara yang mudah untuk memula untuk bisa membaca huruf tanpa harokat, Pak? Sebenarnya Arab itu kan bahasa yang sudah paten sih. Bahasa itu sudah paten. Artinya ada beberapa ketentuan. Yang pertama, setiap kata itu kan minimal 3 huruf, maksimal sampai 6 huruf gitu ya, kata itu. Nah, gitu. Makanya ada istilah solasi, ada istilah rubai, ada khomasi, ada sudasi. Semua kata itu memiliki aturan yang paten dalam pelafalannya, yang disebut dengan wazan itu. Nah, makanya sebenarnya mudah mengungkapkan kata ya, tanpa harokat jikalau seseorang sudah menguasai yang namanya wazan tadi, aturan pelafalan bunyi kata. Dan sudah paten memang. Makanya jangan heran, jangan takjub, jangan jangan mudah terpesona ya. Loh, orang itu kok bisa baca kitab gundul ya? Gak ada rokatnya. Jangan, enggak usah heran. Enggak usah gumun. Biasa itu. Karena apa?
Bahasa Arab sudah memiliki aturan yang paten dalam pelafalan bunyi kata begitu. Yang disebut dengan wazan, aturan pelafalan bunyi kata. Baik yang kata terbentuk dari 3 huruf, kata yang tersusun dari 4 huruf, 5 huruf sampai 6 huruf, sudah ada aturannya. Tidak ada harokahnya, bisa bunyi sebenarnya, otomatis itu. Nah, tapi kalau memang kesulitan, ya udahlah kita pakai tadi Google Translate tadi untuk mempermudah menggunakan aplikasi yang ada. Jadi guru, dosen, pengajar tanpa melafalkan kata, langsung aja kita menggunakan media, gitu ya, sudah kita masukkan saja, klik itu aja sudah akan muncul. Klik gambar audio sudah muncul itu kata-kata. Bagaimana melafalkan kata yang tidak ada harokatnya, begitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sulit ya sulit Mbak, karena memang ada unsur menghafal ya, ada unsur menghafal wazan sebagai kaidah pelafal bunyi kata. Lumayan banyak Mbak, kalau di inventarisir sekitar hampir 35 itu pelafal bunyi kata. Cuman yang sering dipakai itu hanya sekitar 14-15 kaidah atau aturan pelafalan bunyi kata. Seperti itu Mbak. Because Arabic is pattern, there are some way. The first is 1 word, maximum 6 word, and all of the word have a pattern called wazan. Actually easy, we can say without vowels, but we must have ability about the wazan. And then there is rule or some rule to read without vowels. You can the teacher can use Google Translate as media, and because read without the vowels is more difficult. Okay, and the last question is, are there any tips for beginner Arabic learner? Apakah ada tips untuk belajar yang pemula, Pak? Ada. Satu, harus senang dulu dengan bahasa target ya. Yang pertama harus senang dulu dengan bahasa target, bahasa yang ingin dipelajari, dikuasai. Yang kedua, pastikan Anda punya partner ya. Tahu partner ya? Iya. Punya partner ya untuk mengasah terampil berbahasa itu. Yang ketiga, harus sering-sering menggunakan aplikasi atau media-media teknologi yang sekarang sudah berkembang ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya harus berani berbahasa asing. Entah itu di kelas ataupun ketika bertemu dengan komunitas ya, atau klub ataupun tadi ya partner yang sama-sama suka bahasa asing yang ditekuni. Kemudian yang selanjutnya adalah berapa ya? 5, 6 ya. Yang terakhir, ya coba bosan. Jangan bosan berbahasa. Iya, jangan bosan berbahasa. Anda belajar bahasa 6 bulan di Pare ya, kemudian Anda pulang di rumah sebulan tidak berbahasa, bosan, hilang semua Mbak. Tidak bisa. Orang Jawa aku kagok, pelo, lupa lagi begitu. Bahasa kan kebiasaan Mbak ya, bahasa adalah kebiasaan. Berbahasa itu membiasakan ya, mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang indah dan lugas kan. Oke, saya seperti itu Mbak ya. Yes, there are some tips. The first is students like Arabic first, and then students must have partner for improve Arabic, and then student must use media to improve their Arabic, and students must be brave to speak in front of others,
and then the students are bored to learn. That's it. Okay, I think that's all for us. Thank you, Pak Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok diedit bahasa